Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Eko terlihat sedang dikejar anak rese di sana. Yang bilang, "Aku yakin kamu orang dari luar." Mamaku juga berkata, "Kamu adalah anak iblis. Kotoran ini pantas kamu dapatkan." Gadis tembikar yang tidak bisa berbicara, mendapatkan perilaku kejam pada dirinya. Saat itu juga Fusi datang tepat waktu, menyelamatkan Eko dari pembulian. Eko memberikan makanan untuk Fusi. Segera Fusi mencobanya, dan rasanya ajim banget, rasa yang sangat tidak enak. Kahak menyusul mereka, dan memperingatkan Eko, jangan pergi sendirian tanpa dirinya. Fusi menyalahkan Kahak, karena Kahak tidak becus mengawasinya. Sedangkan Eko hanya gadis yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kahak tahu segera memohon maaf pada Fusi. Singkat cerita, di bawah tanah, Mesar berkata, "Sang putri akhirnya membiarkan kami memiliki peta saluran air ini. Saya ingin berbagi info itu dengan semua orang hari ini. Ini adalah gerbang kanal 1. Air di sini berasal dari sungai di utara dan mengalir melalui 9 saluran air. Sedangkan limbah melewati gerbang timur. Denah bawah tanah Renrir mirip seperti ini. Pengetuk memiliki banyak area infiltrasi potensial di sini. Yang penting setidaknya mereka akan melindungi air minum Renrir. Mereka harus menempatkan tentara di sini, atau menutup saluran bawah tanah ini." Kai bertanya, "Apa kamu berniat untuk menggunakan Fusi membuat air?" Fusi tidak bisa menciptakan air jika banyak, akan tetapi jika air yang sedikit kemungkinan bisa Fusi lakukan. Sama dengan air limbah maupun racun, Fusi bisa menciptakannya, akan tetapi hanya sedikit. Bagaimanapun juga, ini akan menjadi tempat yang perlu direkonstruksi oleh Fusi. Bon dan kawan-kawan harus membentengi di bawahnya dengan pelat besi. Mereka akan menyusun rencana dulu. Dengan rencana mencoba membuat tentara mau melakukan membendung gerbang 1. Kahak mengajak Fusi untuk kembali dulu ke rumah untuk makan. Akan tetapi Mesar dan kawan-kawan sudah mempersiapkan makanan di sana. Mereka tidak mau membuang waktu untuk kembali setiap makan. Fusi sudah menyelesaikan tugasnya dan bertanya, berapa banyak lagi yang harus dirinya lakukan hari ini? Kai menjawab, "Kita akan melakukan 5 kali lagi, sesuai rencana." Fusi berkata, 5 lagi, Kahak meminta Fusi untuk istirahat dulu karena Fusi terlihat sangat capek. Walaupun begitu, Fusi merasa dirinya baik-baik saja. Kalau masalah muka, capek Fusi bisa mengubah dan menyembuhkan penampilannya. Tapi tubuhnya beda. Tubuhnya terasa sangat lapar hari ini. Dan menawarkan Eko mau juga atau tidak. Bon memberitahu Fusi, jika Fusi tidak membangun kembali 6 rumah per jam, mereka akan ketinggalan dalam rencananya. Hal itu membuat Kahak tidak terima, karena Fusi terlihat sangat bekerja keras. Menurut Kahak, Fusi masih perlu menjalani hidup seperti manusia normal. Bon berkata, jika Fusi mengatakan dia bisa melakukannya, maka itulah yang perlu dilakukan. Ini adalah pekerjaan yang hanya bisa dia lakukan. Bon meminta Kahak harus khawatirkan tentang dirinya. Apa yang harus bisa Kahak lakukan saat ini? Kahak langsung menjelaskan, kalau dirinya tidak bisa bergerak bebas seperti Fusi. Fusi mencoba menenangkan Kahak kalau dirinya akan istirahat malam ini. Tapi, biarkan aku menyelesaikan tugasku hari ini. Malam harinya, Fusi memenuhi permintaan Kahak untuk istirahat. Kahak khawatir pada Fusi. Satu-satunya hal yang bisa Kahak lakukan adalah memastikan pikirannya Fusi bisa tenang. Eko mendekati Fusi. Tapi terlihat Eko mengetahui sesuatu saat itu. Dan benar, Fusi yang tertidur hanyalah wadah kosong.
Sedangkan Fusi yang asli masih lembur menyelesaikan tugas-tugasnya. Bon dan Kai sangat heran dengan kekuatan Fusi yang bisa memindah dirinya dari jarak yang sangat jauh. Mungkin Kahak tidak menyadari hal itu, tapi pasti knocker di tangan kirinya sadar Fusi tidak berada di rumah. Pagi harinya Eko yang melihat Fusi berada di luar sedangkan baru saja Eko melihat Fusi masih di kamar. Eko yang merasa Kahak sibuk membuat dirinya kabur untuk keluar. Di luar Eko tertarik dengan helm prajurit, membuat salah satu orang di sana menawarkan mau membuatkan helm itu untuk Eko. Eko saat berkeliling di sana, melihat orang-orang yang sedang sibuk bekerja bersama, membuat Eko membantu mereka. Salah satu paman di sana berterima kasih pada Eko karena sudah membantu mereka. Eko merasa senang hari ini, akan tetapi dirinya merasakan sesuatu di bawah tanah. Orang-orang di sana merasa airnya agak keruh belakangan ini. Eko segera mengeceknya langsung. Di luar orang-orang di sana berbicara. Kami melihat 9 pintu masuk dan tidak menemukan apapun yang bermasalah. Aku ingin tahu apakah salah satu cabang ada yang rusak. Apa cara terbaik untuk melakukannya? Eko mencoba memberitahu paman tenang air di bawah tanah. Lalu dia mendatangi Fusi dengan memberikan Fusi gucinya. Segera Fusi berubah wujud. Dan benar-benar tidak bisa dipercaya. Fusi berada di rumah, dengan makanan yang sangat lezat bersama Eko, Cham, Kahak, Bon. Fusi merasa Eko sudah berbohong padanya. Akan tetapi Kahak bertanya, apa masalahnya? Airnya sangat jernih hari ini. Jadi kami membuat hot pot. Fusi mendengar bahwa airnya keruh belakang ini, dan bertanya apa mereka memperbaikinya. Cham menjawab, Fusi, apa kamu tidak mendengar perkataan Kahak? Mereka memperbaiki semuanya karena Eko menemukan kanal yang rusak dan memberitahu semua orang. Semua orang memuji Eko saat itu. Fusi tidak menyangka Eko bisa melakukan hal itu. Kahak meminta Fusi segera makan. Segera Fusi makan makanan yang luar biasa. Fusi baru tahu jika Kahak benar-benar bisa memasak. Akan tetapi semua yang ada di meja, makanan itu semua yang buat Eko. Hal ini membuat Fusi tahu jika hidangan Eko sebelumnya sangat buruk karena airnya. Fusi teringat kejadian dulu saat di rumah kakek Sake. Saat itu juga Fusi sadar dan berkata, mengatakan makanan seseorang mengerikan itu bukan hak aku untuk mengatakannya. Ini sangat luar biasa, Eko. Terima kasih banyak. Gadis muda itu menunjukkan kekuatannya yang tersembunyi. Persiapan untuk serangan para knocker terus berlanjut.